Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan sharing pengetahuan mengenai penanganan anak dengan gizi kurang. Karena judulnya adalah 1000 hari, tentu saja akhirnya saya berpikir, oh ini untuk penanganan stunting. Jadi kekurangan gizi itu banyak ya teman-teman semua. Ada yang kekurangan gizi karena kurus, karena berat badan kurang, dan juga oleh karena panjang badannya atau tinggi badannya yang kurang. Kalau 1000 hari penanganannya tentu tiga-tiganya, tapi kalau sampai pada window opportunity atau kesempatan emas hanya terjadi pada usia sampai usia 2 tahun adalah penanganan terhadap stunting. Baik, mohon bisa dibantu mengenai PPT-nya, Bu. Oke, Prof. Saya bukakan. Terima kasih. Terima kasih, Compassion. Saya akan mulai dengan PPT pertama saya. Mohon dibantu, Bu. Jadi ini adalah diagram UNICEF yang masih berlaku sampai saat ini, bahwa untuk masalah gizi kita menanganinya adalah dengan konsumsi zat gizi dan dengan menangani infeksi penyakit. Tentu ini dipengaruhi oleh pola asuh ibu terhadap kejadian saat dia sakit dan pola asuh ibu terhadap konsumsi zat gizi yang dimakan oleh anak. Dalam hal ini adalah MPASI pada usia 1000 hari pertama kehidupan. Akar dari masalah ini adalah kemiskinan, karena stunting banyak ditemukan pada pedesaan dan pada mereka yang mengalami kemiskinan. Tapi jangan takut karena kemiskinan tidak atau bisa diatasi dengan makanan yang tidak usah mahal, tapi dibuat dengan sumber-sumber lokal yang ada. Di antara semua itu, masalah ekonomi dan masalah politik menjadi dasar utama. Kita ingat mungkin krisis tahun 98, itu membuka wacana bahwa terjadinya masalah gizi melonjak tajam karena krisis ekonomi dan politik. Baik, mohon dilanjut, Bu. Nah, sekarang kita akan memperhatikan anak usia sampai dengan 2 tahun yang disebut dengan 1000 hari pertama kehidupan anak. Masa ini adalah masa kritis. Kalau ibu bapak tidak memperhatikan anak pada usia sampai 2 tahun, maka hilang kesempatan anak untuk menjadi pintar, untuk menjadi aktif, untuk menjadi sehat, karena 1000 ini hari pertama kehidupan anak adalah masa di mana pertumbuhan dan perkembangan anak terjadi secara optimal. Gerakan 1000 hari pertama kemudian diinisiasi oleh gerakan Scaling Up Nutrition Movement di seluruh dunia atau disebut dengan Sun Movement, dan ini telah diperpeskan pada tahun 2013 menjadi gerakan nasional percepatan perbaikan gizi. Lanjut, Bu. Nah, 1000 hari itu maksudnya apa? Pertama adalah masa kehamilan, yaitu 9 bulan 10 hari. Itu disebut 270 hari, dan 730 hari, yaitu 2 tahun pertama pasca lahir. Lanjut. Pada tahap berikut, ini dampak yang ditimbulkan akan mempunyai pengaruh besar pada anak, yaitu permanen dan mempunyai dampak sangat panjang pada akhirnya. Termasuk berat badan yang sangat kurang mempunyai pengaruh yang luar biasa pada jangka panjang. Namun, kalau stunting itu terjadi, itu akan permanen apabila tidak diperbaiki dalam 2 tahun pertama kehidupan. Kalau sampai terjadi masih 2 tahun tidak bisa catch up tinggi badannya, maka akan menjadi permanen dampaknya baik sekarang maupun di jangka panjang. Kenapa? Karena sebetulnya kejadian anak lahir dengan stunting itu sudah dimulai sejak ibu hamil atau baru konsepsi itu sudah terjadi kekurangan gizi sehingga terjadi stunting pada waktu dilahirkan. Lanjut, ada beberapa resiko mengapa anak dilahirkan stunting. Nah, pada kehamilan 8 minggu pertama, itu kalau ibu hamil, itu mulai terbentuk otak, hati, jantung, ginjal, tulang, dan lain-lain. Sehingga kalau sampai tinggi badan itu terganggu, maka dapat diperkirakan dengan studi tentunya bahwa perkembangan otak, hati, jantung, ginjal, tulang, dan lain-lainnya itu juga terganggu.
Pada kehamilan 9 minggu sampai lahir, itu pertumbuhannya sangat pesat sehingga siap untuk dilahirkan di dunia. Kalau itu terjadi dengan keadaan stunting, kemungkinan anak ini akan atau tidak siap untuk dilahirkan, tetapi sudah lahir. Namun jangan kecewa atau jangan takut karena ini masih bisa diperbaiki sampai anak berusia 2 tahun. Lanjut. Data ini menunjukkan bahwa seorang anak yang normal itu terjadi banyak pada anak usia 1 sampai menjelang 3 tahun. Tetapi anak yang terduga atau terduga mengalami perkembangan mental yang mundur, itu pertama pada usia 6 bulan sampai menjelang 1 tahun. Karena itu pemberian MPASI harus dioptimalkan. Tadi Bu Yuni sudah mengatakan MPASI yang bagaimana yang baik, itu sudah harus diberikan pada usia 6 bulan, tetapi juga berkualitas dengan tanda-tanda yang mempunyai beberapa tidak saja jumlah tapi bervariasi, juga mempunyai menggunakan makanan lokal agar tidak terlalu mahal. Nah, pada usia sampai 3 tahun sampai menjelang 6 tahun, umumnya yang terduga mengalami perkembangan mental semakin menurun. Ini karena tindakan orang tua atau karena pengaruh sekolah yang sudah disekolahkan. Nah, sekolah pada usia dini itu penting untuk memberikan bantuan terhadap rangsangan stimulasi dan pemberian pengetahuan pada ibu dalam hal ini misalnya PAUD dalam memperbaiki keadaan anak. Di sini terlihat bahwa pada usia 05 sampai 09 yang terduga mengalami perkembangan mental lebih tinggi dari mereka yang setelah usia di atasnya. Pada sebelah kanan kita lihat anak-anak yang pendek ternyata mempunyai perkembangan mental yang lebih tinggi daripada anak-anak yang lahir normal. Jadi teman-teman semua, bahwa anak yang sangat pendek dan pendek ini terduganya lebih banyak pada orang-orang atau anak-anak yang sangat pendek. Jadi, kalaupun sangat pendek masih bisa diperbaiki. Ini mengenai perkembangan mental. Lanjut. Pada IQ atau kecerdasan, kita lihat pada 1 defektif itu adalah sangat cerdas, sangat rendah inteligensinya, sampai pada superior yang sangat cerdas. Anak-anak dengan tinggi badan yang stunting paling sampai pada average atau rata-rata. Tetapi pada anak dengan inteligensi di atas rata-rata sampai cerdas atau sangat cerdas, itu banyak dijumpai pada mereka yang normal. Dan ini merupakan hasil studi dari SINAT. Jadi studi SINAT menunjukkan bahwa anak-anak yang normal mempunyai inteligensi yang lebih tinggi daripada anak-anak dengan stunting. Tapi anak-anak stunting itu secara normal, secara anak-anak yang tumbuh dengan stunting mempunyai IQ pada rata-rata IQ yang baik di 41,4. Jadi anak-anak yang stunting bisa mencapai nilai yang masih bisa di atas average maupun superior, tapi jumlahnya sedikit. Lanjut. Nah, bagaimana penanganan anak pada saat sesudah lahir? Ada 3 menurut Morley, yaitu dari makanan, dari perawatan, yaitu pola makan, perawatan kesehatan, perawatan makan, dan bermain. Teman-teman semua, bermain adalah suatu keadaan di mana merangsang pemikiran, merangsang gerak-gerak otot dan gerak-gerak tulang, serta merangsang juga untuk menambah masuknya zat gizi ke dalam tubuh. Anak-anak yang bermain pasti akan lapar, dan lapar itu memerlukan makanan, dan makanannya juga harus bergizi. Lanjut. Nah, kalau kita lihat perkembangan otak anak-anak itu pada usia 1 sampai 24 bulan itu mengalami beberapa tahap. Dan dimulai dengan waktu lahir hanya tahu tentang refleks. Misalnya nangis kalau lapar,
Kalau sakit dia juga nangis dan seterusnya. Jadi reaksi refleks, sedangkan pada usia 1 sampai 4 bulan mulai dengan gerakan aktif. Misalnya mulai tertawa, mulai memberikan kedipan mata, ya 4 sampai 10 bulan mulai lagi lebih pintar lagi, yaitu anak mulai bereaksi terhadap objek tertentu. Misalnya saja melihat adanya bel, ya dia mendengar dan seterusnya. Kemudian 10 sampai 12 bulan itu strategi tubuh, misalnya saja strategi misalnya ciluba, dia akan tertawa, nah itu strategi menggerakkan tubuh. Kemudian 12 sampai 8 bulan itu manipulasi lingkungan dengan objek, dia dapat bermain bersama, sudah bisa jalan, ya, dan bermain bersama dengan orang tua, dan lebih lanjut pada usia 18 sampai 24 bulan menggunakan kata-kata yang lebih tinggi daripada yang diperkenalkan pada usia 12 sampai 18 bulan. Lanjut, Bu. Nah, perkembangan kognitif ini bisa dirangsang teman-teman walaupun dia lahir dengan stunting. Dia dengan kesabaran ibu dan bapak serta pengasuh, maka dia akan tahu bagaimana pertama kali anak-anak itu tumbuh. Misalnya tadi 0,3 bulan sudah bisa senang dengan bermain, dan hati-hati nih semua makanan bisa masuk ke mulut nih, apapun dimasukkan ke mulut. Sedangkan 3-6 bulan, 3 sampai 6 bulan itu berbagai macam eksplorasi dilakukan. Kemudian 6 sampai 9 bulan itu sudah bisa menggerakkan tangan masuk ke dalam mulutnya sendiri, dan kalau bisa makanan itu bisa dipegang oleh anak. Sehingga anak juga bisa memulai menggerakkan makanannya ke dalam mulutnya pada usia 6 bulan. Contohnya misalnya adalah kalau kita memberikan pada usia 7 bulan misalnya cookies yang bisa dipegang, maka dia dapat menggunakan tangannya untuk memasukkan ke mulutnya. Lanjut. Nah, ini pada usia 9 sampai 12 bulan dan 12 sampai 18 dan seterusnya. Nah, ini bola mata sudah bisa bermain pada usia 24 bulan, memegang cangkir. Jadi dia juga sudah diperkenalkan makanan-makanan dengan sendoknya sendiri dan piringnya sendiri untuk bisa makan. Namun ingat bahwa makanan yang diberikan harus memenuhi syarat, ya. Lanjut. Nah, ini ada permainan juga. Cara bermain juga jangan sampai alat itu mencederai anak. Sesuai dengan umurnya, anak itu dirangsang untuk memperkenalkan suara, memperkenalkan sumber suaranya, gerakan mendorong dan menarik, melatih imajinasi dan seterusnya, sehingga dia dapat dengan mudah dirangsang otaknya, sehingga otak bagi anak-anak yang terlahir dengan stunting dapat dirangsang karena sesuai dengan perkembangannya. Sehingga anak pada usia 24 bulan bisa sama dengan mereka yang terlahir tidak stunting. Ini sekali lagi memerlukan kesabaran dan memerlukan ketelatenan dari Bapak, Ibu, dan pengasuh. Lanjut. Nah, perkembangan kritis anak itu adalah tadi 0 sampai 24 bulan waktu lahir, tapi ini masih bisa dikoreksi sampai anak itu usia 2 tahun. Namun ada juga anak-anak yang terlahir misalnya mengalami gangguan penglihatan dengan keadaan mata juling, lah itu bisa diperbaiki pada masa-masa waktu awal kehidupan. Nah, ini pada usia 5 tahun akan berakhir masa dan berakhir pada pubertas, artinya 5 sampai sekitar 13-14 tahun itu bisa masa kritis seseorang untuk belajar bahasa. Jadi memang kalau ada anak yang dicekoki dengan berbagai bahasa, memang dia bisa mengingat, namun jangan berlebihan dari porsinya. Lanjut. Nah, ini yang saya ingin tanamkan pada Bapak Ibu, bahwa anak-anak yang mengalami lahir dengan keadaan stunting, aspek gizi dan kesehatan perlu mendapat perhatian. Selain itu, stimulasi itu juga penting. Layani mereka
dampingi mereka saat mereka bermain, berkegiatan sehari-hari, saat sakit, bahkan saat dia melakukan kegiatan yang lain. Juga dianjurkan untuk bercerita, meskipun anak belum banyak berbicara, diajak untuk bercerita dalam bahasa-bahasa yang biasa, dalam bahasa ibu, untuk bisa mengetahui atau memulai untuk dapat berbicara, walaupun anak tidak atau belum dapat mengetahui maksudnya. Nah, ini bisa dimulai juga kalau ibu mulai bekerja atau ibu ada kesibukan, dapat dimasukkan di dalam pendidikan anak usia dini atau PAUD. Karena di dalamnya PAUD itu harus ada ibu guru dengan pendidikan PAUD sehingga anak-anak bisa dirangsang untuk berkembang secara normal. Lanjut, Bu. Nah, ini faktor yang mempengaruhi pertumbuhan, ada internal, ada eksternal. Tentu kita kalau internal itu tidak bisa diganggu-gugat, ya. Itu tentang jenis kelamin itu dari Tuhan yang Maha Kuasa, ras itu kita dilahirkan juga tidak tahu, dan masalah-masalah gangguan kehamilan. Tentu kehamilan itu masalah yang menurun, tidak bisa kita perbaiki. Lanjut, Bu. Nah, tetapi masalah eksternal sebelum lahir itu gizi merupakan titik yang paling ujung. Sehingga ibu selama hamil harus dijaga gizinya. Terutama juga jangan lupa selalu makan TTD atau tablet tambah darah. Gizi ibu juga diperhatikan dan berolahraga sesuai dengan anjuran dokter. Jadi olahraga yang ringan membuat ibu menjadi tidak jenuh. Dan sekali lagi kegiatan rohani juga perlu dilakukan. Lanjut. Pada saat ibu hamil itu pengaruhnya sangat besar pada kecukupan gizi ibu, sangat berpengaruh besar terhadap tumbuh kembang anak. Juga tumbuh kembang ibu, maksudnya untuk kesehatan ibu. Tumbuh kembang anak itu tergantung seluruhnya kepada apa yang ibu makan. Jadi ibu yang makan, ibu harus berpikir bahwa apa yang dimakan adalah untuk anaknya dan untuk dirinya. Nah, salah satu masa kehamilan adalah masa kritis untuk anak. Jadi selalu ibu ingat apa yang saya makan adalah untuk anak. Sehingga ibu harus memperhatikan juga kebutuhan anak yang vital seperti asam folat, dengan zat besi, kalsium, vitamin C, vitamin A, dan lainnya. Juga yodium. Lanjut. Kemudian ini jendela kritis perkembangan janin ya, mungkin ibu-ibu sudah pernah melihat gambar ini. Ini karena apa? Kemudian masalah stunting juga bisa menjadi masalah masa depan karena pembentukan hati, paru-paru, dan lainnya termasuk otak itu terjadi di dalam perut ibu. Apabila terlahir stunting, kemungkinan semua organ ini tidak sempurna, sehingga bisa menjadi tuntunan atau masalah di kemudian hari. Sehingga anak stunting umumnya, dan ini lagi ada cohort study, diduga akan mengalami masalah serius di waktu usia muda. Usia muda itu maksudnya usia setelah 20. Kita kan mendengar sakit jantung tuh 40, 50, ini sudah maju ke 30. Bahkan ada anak sekolah, anak kuliah usia 25 itu sudah menderita sakit jantung. Lanjut. Nah, ini 8 minggu pertama terjadi pembentukan cikal bakal, tadi hati, pankreas, dan lain-lain. Lanjut, Bu. Ini kita lihat perkembangan otak tuh dari awal sampai akhir, dan ini terakhir adalah berlanjut sampai usia 2 tahun pertama kehidupan. Lanjut, Bu. Nah, ini juga adalah siklus kehidupan di mana seorang wanita yang terlahir dengan berat badan kurang atau bayi dengan berat badan kurang umumnya juga akan menjadi stunted, sehingga kalau anak itu terus stunted sampai anak stunting itu maksudnya pendek sampai usia tua,
terutama wanita di bawah 150 cm atau 150 akan melahirkan anak yang juga stunted lagi. Jangan takut, sekali lagi ketika anak lahir stunted, usahakan sampai usia 24 bulan mengalami penanganan yang tepat. Lanjut. Baik. Nah, ini ibu hamil yang sehat dengan status gizi baik itu adalah ciri-cirinya seperti ini, terutama untuk kadar Hb, untuk tekanan darah, untuk lila, dan IMT pada masa sebelum, juga protein di urin diperiksa, gula darah urin juga diperiksa. Dan ini selama hamil, kenaikan berat badan ibu juga sesuai, jangan sampai ibu lilanya, lila itu lingkar lengan atas di atas 20, di bawah 23,5. Baik, lanjut Ibu. Ya, nah ini angka kecukupan gizi, saya rasa ibu-ibu tahu. Lanjut Bu, ini yang menyebabkan kenapa beberapa zat gizi perlu ditambah ketika hamil. Ini lanjut, ya ini beberapa, sekali lagi ada tambahan untuk beberapa mineral dan vitamin. Ya, ini juga untuk beberapa mineral, ada besi, ada beberapa, ada kalsium, dan seterusnya. Lanjut, Bu. Nah, ini sumber-sumber mikronutrien yang ibu-ibu makan selama kehamilan bervariasi sehingga dapat memberikan atau menutupi, menambah kelengkapan asam amino yang diperlukan, juga melengkapi juga mineral yang diperlukan selama kehamilan. Lanjut. Ya, ini faktor eksternal ya. Kalau ibu sudah pasca natal ya, anaknya sudah lahir, itu lingkungan juga harus bersih ya. Ibu juga gembira pada saat menyusui, ibu gembira saat memberikan ASI. Adat istiadat tidak boleh, tidak usah, atau kalaupun ada makanan yang dibatasi, makanan itu tetap diberikan pada kurun waktu tertentu. Sanitasi, alat-alat yang mau dipakai, piring, sendok, gelas, dan lain-lain juga harus bersih, dan udara dibuka sebaik-baiknya di rumah supaya dapat masuk udara segar dan matahari masuk ke dalam rumah. Lanjut Ibu. Nah, ini lingkungan biologisnya, salah satu adalah gizi, sedangkan lingkungan fisik diantaranya adalah keadaan cuaca dan lain-lain, di mana anak-anak harus mendapat perlindungan dari ibu dan bapak serta pengasuh. Lanjut, Bu. Nah, ini juga keadaan tadi sanitasi, sudah faktor psikososial. Ini saya tulis lagi, stimulasi faktor cinta kasih juga memberikan nuansa untuk segera anak menjadi senang makan, senang bermain dengan situasi yang asah asi asuh. Teman-teman semua tentu menginginkan anak tumbuh dengan baik, sehingga keluarga yang diciptakan harus dapat menopang keadaan itu, dapat memberikan stimulasi atau memberikan suasana yang damai. Kemudian untuk adat istiadat tentu ada masalah norma, masalah yang dipegang tetap, masalah agama, misalnya sekolah minggu itu tetap harus dilakukan, dan anak-anak sudah diperkenalkan pada usia-usia di mana dia sudah dikenalkan di dalam PAUD-nya. Lanjut, Bu. Nah, kalau pasca natal untuk ibu, untuk gizi anak ya, lanjut Bu. Nah, ini pertama tadi sudah disinggung, inisiasi mensusu dini, saya tidak akan mengulang, dan itu telah diceritakan oleh Bu Tami Rusli, ahlinya. Dan ini yang saya ceritakan ini, kalau pada saat dia lahir, itu besinya cukup untuk dari ASI. Tapi ketika 6 bulan sampai 8 bulan, energi dari susu itu tidak cukup menopang energi untuk anak. Jadi diperlukan makanan tambahan. Maaf tadi saya bilang besi ini harusnya energi.
Begitu 9 sampai 11 bulan kalau hanya diberi ASI saja, itu ada gap warna biru tua yang lebih besar lagi. Apalagi sampai menyusu 23 bulan atau lebih, tidak diberikan MPASI, maka anak akan kekurangan gizi. Sehingga pada usia 6 bulan perlu adanya makanan lain selain ASI. Lanjut. Nah, ini tadi MPASI disinggungnya bahwa dia harus diberikan tepat waktu, adekuat artinya cukup, semua zat gizinya aman, dan di situ pada adekuat juga teksturnya harus pas, ya. Aman itu disiapkan, diberikan dengan tangan yang bersih, dengan alat yang bersih, dan diberikan secara tepat. Jadi ini yang disebut responsif. Artinya anak harus dalam suasana yang gembira, ibu memberikan waktu untuk memberikan makan pada anak, jangan lihat drakon, tadi sudah dibilang sama Bu Yuni, ibu kebanyakan lihat Korea sampai anaknya dikiranya sendoknya udah masuk mulut, taunya masuk hidung, ya seperti Sri Mulat. Ternyata itu terjadi, karena saya pernah melihat di desa, ibunya drakon, saya datang sambil ngobrol, dia masih tetap melihat drakonnya karena sedang hot-hotnya, anaknya yang lagi dikasih suap masuk ke hidung, anaknya nangis. Ya, jadi ibu tolong kasih waktu, matikan semuanya konsentrasi pada anak untuk memberikan makanan yang bergizi pada waktu pemberian makan anak. Lanjut. Nah, ini adalah adekuat sesuai dengan jumlah yang diperlukan. Anak semakin tambah umur, semakin bertambah juga jumlah energi atau zat gizi yang diperlukan. Lanjut, Bu. Terutama zat besi ya, Ibu-ibu, karena zat besi pada usia 6 bulan perlu sekali karena cadangannya itu juga rendah pada ASI. Sehingga pada usia 6 bulan harus ada tambahan sumber besi. Apa Bu yang tepat? Ya, ati ayam. Ati ayam itu bisa di blender atau disaring dengan saring, disaring makanannya sehingga keluar bubur saring yang bergizi. Jangan lupa ada sayur di situ dan ada sumber hewani. Ini adalah pemberian MPASI setiap umur, nanti ditinggal Bapak Ibu bisa lihat dan berapa banyaknya. Lanjut. Teksturnya juga sudah diberikan di situ, di mana pada usia 12 sampai 23 bulan mulai makanan dicincang dan sudah diperkenalkan makanan keluarga. Nasi tim juga sudah diberikan, sedangkan pada usia 6 bulan itu diberikan cair, kemudian bubur saring. Cair itu misalnya air jeruk atau air tomat tanpa gula. Ya, tomat yang baik adalah tomat yang sudah dimasak lebih dahulu, kemudian diperas. Ingat, disaring semua, jangan sampai ada granula-granula atau biji-bijian yang bisa lepas karena akan tersendak ya, karena bayi baru lahir sangat kecil ya, perutnya juga kecil dan belum ada gigi. Lanjut. Nah, ini contoh dari makanan yang diberikan. Pertama lumat, kemudian pada usia 9 sampai 12 bulan mulai lembek ya. Lembek itu seperti bubur ya. Sementara 12-24 bulan itu melunak ke arah padat. Jadi ini juga diperhatikan, misalnya nasi tim, kemudian bisa diberikan makanan keluarga yang sudah halus. Tidak boleh ada hal-hal yang sangat mencelakakan ya. Contohnya diberikan yang mengandung biji-bijian, itu sangat berbahaya. Harus bersama ibu disuap ke mulut anak. Ingat bahwa sendok juga mempengaruhi bagaimana makanan itu masuk ke mulut anak. Kalau sendoknya itu beler itu apa ya, tajam, maka bayi akan merasa tidak enak, sehingga biasanya menolak. Buatlah suasana bahagia dengan peralatan bersih dan aman. Lanjut. Nah, ini asah, asuh, dan asih ya. Tadi saya sudah katakan bahwa
kebutuhan fisik biologi itu asuh, misalnya gizi, imunisasi, itu hak anak untuk mendapatkan gizi yang baik, hak anak juga untuk mendapatkan imunisasi supaya dia dapat terbentuk atau bebas dari penyakit-penyakit infeksi terutama. Kemudian kebersihan tubuh, tiap hari dikasih pakaian yang bersih, dengan tubuh yang sudah dibersihkan, pemeriksaan kesehatan secara berkala, pengobatan kalau dia sakit, olahraga ringan sesuai dengan misalnya menyontoh ibunya ya, itu bisa memberikan suasana yang asuh pada anak. Sedangkan ASI itu memberikan rasa nyaman, anak merasa dilindungi, kadang-kadang didekap oleh ibu, ya seringkali ibu memangku dengan kasih sayang sambil memberikan ASI, itu adalah ASI. Sedangkan ASAH itu mengembangkan kemampuan sensorik, motorik, itu adalah mengasah. Mengasah kita, mengasah anak untuk menjadi lebih cerdas, lebih berkembang. Lanjut. Apa yang menyebabkan stunting tadi adalah pemberian makan yang terbatas, tidak bervariasi, dan tidak bergizi seimbang. Ini hasil penelitian pada SINAT juga mengatakan bahwa pada pendampingan keluarga dengan risiko stunting yang baru kami lakukan di 6 provinsi, 6 kabupaten, tahun lalu, tahun 2021, bulan November, Oktober, November, Desember, ternyata menunjukkan bahwa pemberian makan anak itu tidak bervariasi dan tidak cukup jumlahnya. Jadi teman-teman, kalau anak-anak sudah melepeh bukan berarti sudah cukup, tetapi ibu-ibu berusaha untuk supaya masuk makanannya dengan berbagai cara. Tentu saja ibu berusaha supaya anak tidak merasa tidak enak. Jadi harus ibu juga rasakan dulu sebelum dikasih ke anak. Ya, bagaimana rasa makanan itu sehingga anak itu juga bisa memberikan rasa atau menikmati makanan yang ibu berikan. Kemudian penyakit infeksi yang parah itu bisa menyebabkan anak tidak mau makan. Sehingga kalau ada sakit tolong dibawa ke dokter untuk diperbaiki, untuk disembuhkan supaya anak bisa menjadi sehat kembali. Karena sakit dapat menyebabkan anak tidak mau makan. Sakit yang berulang perlu mendapat perhatian supaya tidak terulang lagi dan perlu berkonsultasi ke dokter agar penyakit itu tidak terulang. Kemudian subklinis, misalnya karena kebersihan yang buruk sehingga diare terus-menerus, nah itu jangan sampai terjadi. Karena itu bisa menyebabkan malabsorpsi. Juga kontaminasi lingkungan, misalnya banyak asap, nah itu bayi harus dihindarkan atau anak-anak harus dihindarkan dari lingkungan yang tidak baik. Kemudian sebagai akibat dari kemiskinan, biasanya anak tidak diberikan perhatian yang cukup karena ayah dan ibu sibuk mencari pekerjaan. Ini juga jangan sampai kita miss ya, sampai usia 2 tahun. Tolong diperhatikan anak. Meskipun dengan keterbatasan, tapi pilihlah makanan yang bisa memenuhi kebutuhan anak. Jadi ketahanan pangan penting ya. Karena itu pemerintah memberikan dana langsung pada mereka-mereka dengan keluarga miskin. Itu moga-moga bisa membantu untuk mengangkat anak-anak menjadi tidak stunting. Karena menjadi beban negara juga ya di masa datang. Lanjut. Nah, mengurangi stunting yaitu identifikasi para tenaga kesehatan, tenaga bidan, tenaga gizi untuk melakukan pengukuran baik itu berat badan maupun panjang badan dan mensosialisasi tentang stunting, tentang wasting, tentang kurang gizi, tentang berat badan kurang sehingga dapat diberikan maksimal sehingga dapat memberikan pengetahuan secara maksimal kepada keluarga yang berisiko stunting. 2, menetapkan kebijakan memperkuat intervensi meningkatkan gizi dan kesehatan ibu. Menerapkan intervensi peningkatan ASI eksklusif, terutama 0-6 bulan ya, bilang 5 bulan 29 hari,
Itu penting banget karena ASI adalah, tadi sudah dijelaskan, adalah karunia Tuhan yang luar biasa. 4, memperkuat intervensi berbasis masyarakat. Termasuk di situ kalau nggak ada air bersih, usahakan masyarakat bapak-bapak membantu untuk menyediakan air bersih itu. Dengan ada yang menyumbang sabun, ada yang menyumbang kapasnya misalnya, dan lain-lain. Kemudian lanjut membersihkan dari jentik-jentik nyamuk misalnya. Lanjut, Bu. Nah, ini ada, kita bilang ada intervensi spesifik dan sensitif. Mungkin ada yang sudah tahu, spesifik itu artinya mengatasi secara langsung, ya, ini umumnya biasanya sektor kesehatan, dan intervensi sensitif adalah kegiatan yang secara tidak langsung dapat memperbaiki stunting. Misalnya aja pembuatan jalan, pembuatan jembatan. Nah, ini ada yang spesifik, ya. Ini spesifik itu untuk masalah kesehatan. Ada suplementasi, ada remaja putri menggunakan TTD, dan seterusnya. Tata laksana gizi buruk harus dilakukan bagi mereka dengan status gizi buruk. Ya, lanjut, Bu. Nah, intervensi sensitif ini ada penyediaan air minum nih, bapak-bapak nih, biasanya kalau tidak ada air minum, jambannya jelek, tolong dibuat yang bersih, air juga diupayakan yang bersih. Kalaupun tidak ada sumber air bersih, kita mulai dengan menyaring dengan sabut kelapa. Usahakan sabut kelapa dan kerikil-kerikil sehingga air yang keluar itu paling tidak bersih sehingga kita bisa gunakan memasak untuk diminum. Peningkatan akses kualitas pelayanan gizi dan kesehatan, akses pelayanan misalnya tadi ada jembatan, ada jalan, dan itu diusahakan sedemikian rupa sehingga ibu mudah mengakses ke posyandu. Peningkatan kesadaran komitmen dan praktek pengasuhan gizi ibu dan anak, ini penyebaran berbagai media, sosialisasi tugas kesehatan terhadap masalah-masalah di desa, terutama masalah stunting yang masih ada window opportunity sampai anak usia 2 tahun. Meningkatkan akses pangan bergizi, ya, pangan-pangan yang bergizi itu pangan tanpa pewarna buatan dan lain-lain. Lanjut. Jadi ini ada yang sensitif, ya, saya lanjutkan. Kalau kesehatan itu ibu-ibu sudah pernah dengar. Pertanian misalnya itu kawasan rumah pangan lestari, menanam pohon-pohon yang bermanfaat untuk dimasak di rumah, ya, melalui halaman atau melalui pot-pot yang ibu punya. Kelautan itu memasarkan hasil-hasil laut dengan harga yang murah. Pekerjaan umum membuat suatu jembatan, membuat rumah, membuat sarana fasilitas jamban keluarga misalnya. Itu salah satu yang bisa dilakukan oleh departemen lain. Lanjut, Bu. Nah, ini departemen sosial, adanya cash flow atau pemberian langsung uang. Di agama itu dibimbing untuk memberikan keluarga yang baik yang bagaimana sehingga anak dapat tumbuh dari keluarga yang bahagia. Kependudukan juga begitu, perindustrian, bahwa makanan-makanan harus ada SNI-nya, aman, dengan produk yang baik. Perdagangan juga mengawasi barang-barang yang beredar. Pengawasan obat makanan juga menentukan makanan-makanan yang aman dan tidak aman. Sampai ke desa. Lanjut. Nah, untuk komunikasi menyediakan sarana untuk kampanye, untuk sosialisasi makanan sehat, sosialisasi keluarga yang bahagia dan sebagainya. Untuk masyarakat desa, pemanfaatan data desa. Dana desa maksudnya, ya. Dan itu terima kasih atas perhatiannya. Semoga anak kita menjadi anak yang tidak stunting, sehat, dan tidak kekurangan gizi. Terima kasih. Oke,